Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan beriman, kali ini saya akan mengisahkan 5 tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di zaman ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mempercayai adanya hari kiamat merupakan kewajiban seluruh umat muslim yang ditulis dalam rukun iman yang kelima. Dan apa benar tanda-tanda kiamat sudah muncul saat ini? Kiamat merupakan hari di mana berakhirnya seluruh kehidupan manusia dan semua kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat atau yang disebut Yaumul Akhir merupakan akhir dari hari-hari seluruh alam semesta yang akan hancur dan musnah. Waktu hari kiamat adalah rahasia dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Bahkan malaikat, nabi dan rasul tidak tahu kapan terjadinya kiamat. Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah datangnya hari kiamat disertai tanda-tanda kedatangannya?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya wahai Ibnu Mas'ud, jadi kita sebagai umat muslim harus mengetahui ada banyak tanda-tandanya. Dan inilah 5 tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi." Tanda kiamat yang paling pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan Al-Quran sebagai ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah banyaknya peperangan di dunia. Mantan dekan Fakultas Agama Islam Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, yaitu Syekh Mabruk Atiyah. Dan ada yang bertanya soal apakah peperangan yang terjadi pada zaman sekarang ini menjadi tanda akhir zaman. Syekh pun menjawab, menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sampai kekacauan meningkat." Lalu seseorang sahabat bertanya, "Kekacauan seperti apa ya Rasulullah?" Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, yaitu pembunuhan. Karena itu tidak diragukan lagi, terjadinya kekacauan memang meningkatkan jumlah korban jiwa seperti di Palestina. Jadi perkataan bahwa peperangan adalah salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah benar, ujar Syekh Atiyah. Yang ketiga adalah fitnah. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat adalah banyak yang saling fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir, dan ada yang sore harinya dalam keadaan beriman terus di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasukkan fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. HR Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Berikut fitnah-fitnah yang sudah terjadi di zaman ini. Orang-orang mengingkari aturan syariat Islam. Manusia sudah berani untuk menjual akhirat dan urusan agamanya demi mendapatkan harta dunia yang hanya sementara. Terpecahnya kaum muslimin. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, fitnah pertama telah muncul dari arah timur. Hal itulah yang merupakan penyebab berpecah belah kaum muslimin. Dari arah tersebut, yakni Irak, telah muncul kelompok Khawarij, Faridah, Batiyah, Qadariyah, Jamiyah, Mu'tazilah, Jabaliyah, dan lain-lain. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya fitnah itu berasal dari sini." Beliau mengisyaratkan tangan ke arah timur. Dari arah tanduk setan muncul. HR Muslim. 4. Perubahan iklim. Islam sangat memperhatikan penanganan perubahan iklim dan segala dampaknya. Kurang lebih ada 200 ayat Al-Quran yang memberi pesan tentang lingkungan dan perawatan bumi. Misalnya meletakkan kesadaran mengenai peringatan kerusakan alam. Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang disebabkan manusia dan dorongan perlunya upaya perbaikan atas kerusakan tersebut. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7. 2 peristiwa besar yang mencuri perhatian umat Islam terjadi di negara Arab Saudi pada akhir tahun 2022, yakni banjir bandang di kota Mekah dan penampakan salju yang menyelimuti pegunungan Al-Laus di Tambuk. Penampakan salju yang menyelimuti pegunungan Al-Laus di wilayah Tambuk, Arab Saudi. Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan seperti apa tanda-tanda kiamat. Tanda tersebut salah satunya adalah tanah Arab menjadi tanah yang hijau dan dihiasi oleh padang rumput serta aliran-aliran sungai. Dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau dengan tumbuhan dan sungai-sungai." HR Ahmad.
ada satu kata yang perlu disorot dalam hadis Nabi Muhammad SAW di atas, yakni kata kembali. Kata ini mengisyaratkan bahwa memang pada mulanya tanah Arab merupakan wilayah yang subur, tidak tandus seperti yang kita saksikan sekarang. Apabila dihubungkan dengan perubahan iklim yang terjadi di Arab Saudi saat ini, yakni curah hujan yang tinggi dan turunnya salju, maka tidak mustahil jika Arab Saudi akan menjadi tanah yang subur. Untuk itu kita sebagai umat muslim perlu melihat fenomena ini dengan kacamata keimanan agar kita bermawas diri dan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu pasti kapan sebenarnya kiamat akan datang. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an berikut. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Quran surat Al-Ahzab ayat 63. 5. Banyaknya bangunan tinggi. Jadi seiring perkembangan zaman yang semakin modern, kini banyak bangunan yang menjulang tinggi di berbagai negara. Bahkan semakin banyak bangunan tinggi menjadi indikator maju sebuah kawasan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Fenomena seperti ini telah banyak terjadi pada zaman sekarang, di mana dapat dijumpai bangunan-bangunan tinggi yang menjulang di seluruh dunia. Sebagai mukmin, tentu kita berharap timbangan kebaikan akan lebih berat dari kejelekan. Jika itu yang terjadi, maka amal kebaikan itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mengantar kita ke surga. Sebelum menghadapi pengadilan di hari kiamat, umat Islam dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya selama masih diberi umur. Dan semoga kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terdapat dalam golongan ahli surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.